Selamat siang. Maaf. Belum. Sudah siap Bapak? Dan Sudah, akan saya start dari sekarang. selamat siang Bapak Ibu umat Allah terkasih Kristus. Dalam bacaan Injil kali ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu dalam dua hal, yaitu biji sesawi dan yang kedua seperti ragi. Perumpamaan yang pertama seperti biji sesawi. Biji sesawi yang diumpamakan Yesus sebagai kerajaan Allah ini diambil dan ditaburkan di kebun. Berarti memang ada niat untuk menumbuhkannya. Biji sesawi itu sangat kecil, banyak tumbuh di daerah Palestina sekitar Danau Galilea, tapi berguna sebagai bahan makanan, dan dari bijinya dapat dihasilkan minyak nabati dan rempah-rempah. Biji sesawi itu kalau besar dan tumbuh dipelihara dengan baik dan subur akan menjadi tempat burung-burung untuk berteduh bersarang di dahannya. Sebuah biji yang kecil bila dirawat dengan baik maka akan menghasilkan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Saya teringat anak saya kalau cerita tentang waktu dia belum sekolah. Pak, waktu saya masih sebiji sesawi gitu. Maksudnya apa nak biji sesawi? Waktu belum sekolah Pak, apakah saya nakal? Dan demikianlah bla 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 cerita dari anak saya. Tapi kalau kita sadari memang bahwa biji sesawi ini ada di diri kita, ada di rumah kita, ada pada anak-anak kita dan keluarga kita. Bagaimana kita menumbuh kembangkan biji sesawi yang ada di rumah kita ini untuk menjadi tumbuh subur dan menghasilkan bagi semua orang. Biji sesawi ini harus kita didik, kita rawat dengan baik. Memberi contoh terbaik untuk anak-anak. Mendidik anak-anak menjadi orang yang berguna sesuai dengan ajaran Kristus dan menjadi orang yang berguna bagi lingkungan kita. Memberi pendidikan dan pengajaran dengan contoh yang baik ini, juga kita harus siap menerima saran dan kritik yang diberikan oleh anggota keluarga kita. Apabila biji sesawi tadi yang ada di rumah kita itu menjadi pohon yang kokoh dan kuat, maka akan tahan terhadap segala godaan dan cobaan. Dia nanti akan keluar dari rumah. Kita akan keluar dari rumah mengarungi segala tantangan hidup yang ada. Dia harus bisa melangkah dengan pasti. Kita harus bisa melangkah dengan pasti. Kita harus bermanfaat bagi orang lain, sehingga biji sesawi yang ada dalam rumah itu tumbuh subur dan berdahan menjadi tempat bernaungnya orang lain. Perumpamaan kedua Yesus tentang kerajaan Allah adalah tentang ragi. Ragi itu kecil, tapi dalam sebuah adonan ragi, dalam adonan roti, ragi ini kan membuat perubahan sehingga roti itu mengalami kesempurnaan dan bisa bermanfaat bagi orang. Demikian juga kita umat Katolik yang minoritas di Indonesia ini. Kita harus bisa menjadi ragi. Kita harus bisa memberi pembeda bagi orang lain. Kita harus bisa membuat penyempurnaan hidup tetangga kita dan lingkungan kita. Dan apabila orang bertemu sama kita, kita harus bisa membuat orang itu tersenyum dan menyapa kita. Cara terkecil dan yang paling baik untuk melakukannya adalah apa? 3S. Salam, sapa, senyum. Apabila orang bertemu dengan kita, kita salam, kita sapa, dan kita tegur mereka, maka mereka kan bersimpati sama kita, dan kita juga harus bersimpati terhadap orang lain. Dan itu akan membuat kita lebih kokoh, bisa membuat perubahan di tengah-tengah masyarakat. Apabila ada kegiatan mereka, kita ikut terlibat. Jangan kita menjadi orang kelompok yang eksklusif. Dan contoh yang paling baik membangun kerajaan Allah ini dapat kita teladani dari hidup induk gereja kita, Santo Arnoldus Jansen. Di mana Santo Arnoldus Jansen memulai misinya di kota kecil di Steel, Belanda, perbatasan Jerman dengan Belanda pada tanggal 8 September 1875.
Santo Arnoldus Johnson bisa mengembangkan biji sesawi yang kecil ini menjadi pohon yang kokoh, dahan yang kuat, berkembang kemana-mana, dan memberikan suatu semangat hidup bagi kita. Kita adalah salah satu dahan dari Santo Arnoldus Johnson, dan kita mendirikan rumah kita di dahan itu. Artinya biji sesawi itu berhasil untuk dikembangkan oleh Santo Arnoldus Johnson. Entah dari rumah ini akan muncul kebaikan, hanya Tuhan lah yang tahu. Entah dari rumah kita akan muncul kebaikan dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi lingkungan masyarakat, hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya berusaha dan kita menyerahkan kepada Tuhan semua usaha kita. Kerajaan Allah di dalam rumah kita harus kita tunjukkan sehingga kualitas iman dan kehidupan kita bertambah dan baik. Kalau bisa, kita menjadi pemberi solusi bagi orang lain, bukan menjadi pemberi memunculkan masalah. Mari kita dengan simpati dan empati kita lakukan semua tindakan sesuai dengan ajaran Kristus. Kita menjadi pemberi solusi yang terbaik. Kita wujudkan kerajaan Allah melalui tindakan dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Kristus dan ajaran pelindung paroki kita, Santo Arnoldus Johnson. Semoga Tuhan memberi berkat bagi kita. Amin.